Tragedi Ninja Banyuwangi tahun 1998 merupakan kelanjutan dari cerita pasukan gerakan anti tenung atau yang disingkat dengan Gantung yang telah ditangkap oleh aparat hukum. Keadaan daerah Banyuwangi saat itu sudah berangsur-angsur membaik dan menjadi tenang seperti biasanya. Akan tetapi tiba-tiba saja muncul sebuah momok baru selain Gantung yang dinamakan oleh orang-orang di sana sebagai ninja. Mungkin di antara kalian semuanya ada yang masih ingat dengan kejadian ini, atau mungkin di daerah Anda juga mengalami hal semacam ini. Silahkan tuliskan di kolom komentar tentang pengalaman Anda dengan cerita ninja pada tahun 1998 silam. Sebelumnya, saya ucapkan jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi dalam cerita ini, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kritik serta saran, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Jinglang Channel. Peristiwa pembantaian Dukun Santet pada tahun 1998 silam sebenarnya diawali dengan peristiwa serupa yang terjadi pada pertengahan tahun 1996. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1996 itu memakan korban sebanyak 30 orang yang diduga merupakan dukun santet. Pada Februari 1998 terjadi pembunuhan awal dukun-dukun santet ini. Pada kasus pembunuhan pertama tersebut, banyak orang yang menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa dan tidak akan menimbulkan dampak yang meluas. Rupanya dugaan banyak orang meleset. Pembantaian ini terus berlangsung hingga mencapai puncaknya pada sekitaran bulan Agustus dan September tahun 1998. Pembunuhan dalam peristiwa ini adalah warga-warga sipil dan oknum asing yang disebut ninja. Pada kejadian ini, setelah dilakukan pendataan korban, ternyata banyak di antara para korban bukan merupakan dukun santet. Korban-korban yang berjatuhan bukan hanya dukun santet saja, melainkan juga guru ngaji, dukun suwuk, serta tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RT atau RW. Sebenarnya pada tanggal 6 Februari tahun 1998, Bupati Banyuwangi saat itu Purnomo Sidik mengeluarkan radiogram yang ditujukan untuk seluruh jajaran aparat pemerintah dari camat hingga kepala desa untuk mendata orang-orang yang diduga merupakan dukun yang menjalani praktek santen, untuk selanjutnya melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap orang-orang tersebut. Berdasarkan laporan Jason Brown dalam Perdukunan Paranormal dan Peristiwa Pembantaian Teror Maut di Banyuwangi tahun 1998 halaman 51, pada bulan September tahun 1998, Bupati Banyuwangi kembali mengeluarkan instruksi kepada seluruh camat untuk mendata paranormal, dukun pengobatan tradisional, dan tukang sihir agar memudahkan penanganan jika terjadi kasus serupa. Sayangnya, daftar yang dibuat oleh para kepala desa atas instruksi camat sebagai perintah bupati tersebut kemudian bocor dan berubah menjadi daftar target pembunuhan. Menurut ulama Kabupaten Banyuwangi, tindakan aparat daerah tersebut dianggap kurang tersembunyi, sehingga informasi mengenai orang-orang tersebut bocor ke pihak massa pembantai yang menyebabkan banyak orang kehilangan nyawa sesaat setelah melapor ke aparat desa. Pembantaian semakin mencekam dengan kemunculan oknum-oknum berpakaian hitam tertutup
yang kemudian disebut ninja. Terdapat dua pendapat mengenai bagaimana wujud ninja yang sebenarnya. Ada yang menyebutkan bahwa ninja tersebut adalah orang biasa berkostum hitam dan membawa senjata. Sedangkan yang lain mengatakan bahwa sosok ninja yang mereka lihat adalah seperti ninja di Jepang dan mampu bergerak ringan melompat dari sisi ke sisi yang tidak akan bisa dilakukan oleh manusia biasa. Mereka sangat terlatih, cekatan, serta sistematis. Para ninja meneror di segala penjuru Banyuwangi. Dengan senjata tajam berbentuk sabit atau parang, mereka sangat terlatih dan sistematis. Bahkan sebelum melancarkan aksi pembunuhan, mereka memadamkan aliran listrik dan menandai rumah korban dengan tanda silang. Sesaat setelahnya, satu orang terbunuh. Korban yang dibunuh akan mati mengenaskan dengan kondisi tercabik, patah tulang, ataupun kepala pecah. Tak hanya sampai di situ, banyak pula korban yang diseret, dikalungi tali, kemudian dipukuli hingga tewas. Ketakutan yang ditimbulkan dari rentetan teror oleh ninja hingga menyebabkan kepanikan massal kala itu di Banyuwangi. Masyarakat Banyuwangi memilih tidur di teras rumah dan warga bergantian berjaga di kampung-kampung. Mereka mempersenjatai diri dengan alat seadanya. Berminggu-minggu masyarakat Banyuwangi tidak dapat tidur dengan tenang. Ditambah lagi Indonesia kala itu juga sedang mengalami krisis. Lama-kelamaan para ninja juga mulai meneror di siang hari dan tak segan melakukan pembunuhan. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ninja bisa terbang dan meloncat dari rumah ke rumah. Malam harinya loteng-loteng rumah seolah-olah digedor-gedor dengan bunyi yang mengerikan. Postur tubuh para ninja yang berbadan tegap dan besar menambah kesan intimidasi. Polisi sendiri dianggap kesulitan mengatasi aksi ninja ini, hingga para warga kemudian memilih mengungsi di tempat yang lebih aman. Tak hanya munculnya ninja, ada kejadian aneh lainnya yang terjadi saat pembantaian itu. Di Banyuwangi, tiba-tiba banyak orang gila yang muncul di berbagai tempat. Anehnya, para orang gila ini mampu menjawab pertanyaan penanya dengan baik. Tetapi ketika ditanya mengenai asal-usulnya, mereka akan bertingkah seperti orang gila dengan menjawab tidak menyambung atau semakin berteriak-teriak. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa orang-orang gila ini terlibat dalam peristiwa pembantaian. Dugaan tersebut semakin diperkuat dengan menghilangnya orang-orang gila tersebut tanpa adanya penertiban oleh pihak berwenang ketika pembantaian mulai mereda. Lantas, siapa sebenarnya dalang dari peristiwa dukun santet dan ninja di Banyuwangi? Hingga saat ini jawaban itu belum diketahui. Banyak media yang meliput peristiwa itu dan mempopulerkan istilah ninja dalam judul beritanya. Akhirnya masyarakat semakin dilanda ketakutan. Banyak korban yang berjatuhan akibat kasus main hakim sendiri dan isu ninja yang terus digulirkan menyita perhatian berbagai media nasional. Beberapa penyelidikan pernah dilakukan untuk mengungkap kronologi, dalang, serta motif di balik peristiwa pembantaian ini. Penyelidikan itu telah dilakukan oleh berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa yang datang untuk melakukan penelitian hingga Menteri Pertahanan. Mereka datang ke Banyuwangi untuk melakukan dan mengawasi penyelidikan. Pada akhir Oktober 1998, Polri akhirnya membentuk tim anti ninja. Demikianlah sedikit cerita tentang kejadian yang pernah terjadi di Banyuwangi pada tahun 1998. Semoga kedepannya negeri kita Indonesia menjadi aman, damai, dan tentram, dan tidak akan terjadi atau tidak akan terulang kembali kejadian-kejadian seperti ini.
Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.